Halo guys, bertemu lagi dengan 5V Motovlog di sini. Dan kali ini saya lagi mau berangkat mudik ya bro. Ya ini adalah video dari sekian lama saya nggak ngevlog ya. Nah sekarang ini jam berapa ya? Jam berapa Pak? Sekarang jam 2.43 atau jam 3 kurang. Jam 3 pagi ya bro. Ini rencana saya mau mudik ke Banjarnegara, ke Jawa Tengah ya. Ini sama keluarga, ini di depan ada anak saya ya. Mohon maaf kalau misalnya framenya itu terpotong, mungkin kena pandangan helm ini di bawah ya. Soalnya ini helm anak saya kecil juga. Nah, ini saya akan memulai motovlog lagi ya. Sudah sekian lama, berapa tahun ya saya nggak ngevlog itu. Udah hampir 2 tahun lebih mungkin ya. 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah itu vakum saya. Nah ini rencana saya mau mulai ngevlog lagi. Dan ini video yang pertama lah bagi saya setelah saya vakum lama ya. Ini rencana mau mudik ke Banjarnegara. Dan ini tepat tanggal 20 ya bro. Tanggal 20 Maret. Ada balap sepeda bro. Mohon maaf ini di daerah Juanda ini ya. Ada balap sepeda sekarang. Sepeda ontel gitu loh, bukan sepeda motor, bukan trek-trekan. Kalau kemarin juga saya lihat juga ada balap lari bro. Ya nggak apa-apa ya, tapi ya jangan di jalan juga. Tapi keadaan sepi gini oke lah ya. Terpantau masih sepi ya bro untuk jalanan ini daerah Waru ini ya. Masih sepi, lengang bro. Oke bro, sambung lagi ya. Ini sudah nyampe di Mojokerto ya bro. Ini kawasan masih Mojosari kalau nggak salah. Nah ini tadi barusan melewati pos polusinya. Sengaja saya nggak ngerekod dari Krian ya bro, Krian, Trosopo dan lain-lainnya ya, sepanjang jalan itu ya. Soalnya saya mau fokus ke jalan dulu aja. Soalnya jalan itu tuh banyak banget bambi-bambi bro. Jadinya jalannya tuh banyaknya nggak enak gitu loh. Namanya juga masih malam ya bro. Takutnya nanti apa namanya kejeglong atau gimana ya. Biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi saya nggak ngerekod sepanjang itu ya, sepanjang jalan arah ke Krian atau ke Balong Bendo itu ya. Itu masalah jalannya ya gimana ya. nggak itu loh bro, apa namanya, nggak kelihatan, samar gitu loh ya. Mungkin emang jalannya enak, lumayan lah kayak gitu, tapi banyak banget tambalannya bro. Untuk lubang saya belum nemui tadi. Untuk lubang di situ, di sini juga lumayan sebenarnya jalannya. Cuma ini sudah di apa cor ya bro ya, nggak kayak dulu kala ya. Dulu kala di sini ya masalah banget ya. Yes, pokoknya cara sini dulu tuh jalannya hancur bro. Kalau sekarang mah enak ya, udah dicor beton bro, jadinya enak. Oke lah, kita sambung lagi nanti ke kota selanjutnya. Oke. Nah ini pos pantau Gunung Gedangan. Oke ya, kita sekarang memasuki daerah Mojoagung ya. Di sini terpantau lumayan banyak pemudik ya bro ya. Untuk yang ke arah barat ini lumayan banyak sekali. Ini tadi ya lewat apa, mendahului saya. Karena ini saya juga pelan-pelan, soalnya jalan di sini juga bergeronjal-geronjal ya bro, alias banyak tambalannya. Dan saya juga harus lebih waspada lagi ya soal jalan-jalan yang tambal-tambalan kayak gini. Soalnya saya sudah lama nggak menyusuri jalan ini, jadinya agak kagok bro. Seperti kayak mengulang lagi gitu loh. Ya semoga aman-aman aja ya bro ya. Nah ini jam masih menunjukkan pukul 3.55 ya bro, atau jam 4 kurang lah ya, jam 4 gitu aja. Ini masih nyampe di Mojoagung. Soalnya saya juga pelan-pelan juga,
nggak usah kebut-kebutan ya bro, yang penting selamat sampai tujuan. Ya kita nikmati aja jalan ini ya, walaupun berlubang atau tambalan-tambalan agak banyak ya, ya namanya juga jalan bersama ya bro. Ya, namanya jalan raya ya, gimana lagi ya, kita nggak bisa nyalain satu sama lain. Ya yes, kita nikmati aja perjalanan ini sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi dengan keadaan sehat walafiat. Oke lah, nanti kita sambung lagi kalau ada yang menarik lagi mungkin di depan sana ya. Oke, kali ini kita sudah sampai Jombang ya bro, ini di kotanya ya bro. Sudah melewati apa namanya, fakultas apa ya tadi ya, saya lupa ya. Nah ini kita sekarang mau menuju ke arah Nganjuk ya bro. Ini mungkin sekitar 1 jam lagi atau kurang lah, kayaknya sih kurang ya, soalnya jalannya juga sepi juga untuk Jombang yang apa namanya, perbatasan Mojo Agung ya bro. Saya akui bro, untuk apa namanya, jalannya jos sekali. Betul, daerah yang perkotaan sini ya, ini jalannya enak bro, aman aja buat apa namanya, jalan santai ya, jangan putih-putahan kalau di kota kayak gini. Kalau di sana tadi ya, sebelum Peterongan ya, daerah Sumombito kalau salah, aduh itu ampun jalannya, aduh. Banyak tambalan, banyak lubang juga ada bro tadi bro. Waduh, untungnya saya lebih fokus ke jalan aja daripada nge-record ya tadi ya. Oke lah, nanti kita sambung lagi ya, videonya nanti kita sambung terus sampai ke Banjarnegara insya Allah ya, kalau nutut gitu. Oke lah ya, ini kita lanjut perjalanan dulu, nanti kalau ada yang menarik mungkin saya shoot lagi. Wih, jalanan daerah sini halus banget ya bro. Enak banget, bau besar sekarang ya, dulu nggak segini kayaknya, sekarang besar banget ini jalannya ini. Ada apa ya, itu masjid kalau nggak salah itu bro. Bukan sih, ini kayak pembangunan apa ya ini. Oh iya bro, ini masjid atau universitas ya, saya nggak tahu ya, belakangan itu. Oh, butuh kuliah apa itu tadi, nggak tahu, lupa. Sekarang jalannya enak banget bro, luas, halus. Wah, ini beton ini bro, jalannya beton ini. Dulu kayaknya nggak gini dulu itu. Iya asli, dulu nggak gini, dulu itu aspalan bro, sekarang sudah di beton. Mantap sekali. Udah lama banget saya nggak lewat sini soalnya. maklum ya, mohon maaf ya, ini anginnya mungkin masuk ke record saya ya. Soalnya ini visornya saya buka, soalnya kalau saya tutup ini agak itu bro, agak nggak seberapa kelihatan ya. Ya tetap kelihatan sih, cuma kan ini kaca saya kan lama gitu loh, banyak apa namanya, luka-lukanya gitu, jadi nggak seberapa kelihatan kalau misalnya saya tutup gitu. Ini saya buka aja, tapi kalau keadaan cerah ya nggak masalah sih tutup. Wih, enak banget jalan ini. Waduh, enak. Halus banget bro sekarang bro. Udah lama nggak lewat sini, pangling saya. Saking enaknya jalan ini. Ini kira-kira tembus sampai mana ya ini ya, jalannya ya. Coba kita ukur aja ya. Mungkin sampai ke arah sudah. Sudah sampai situ aja bro. Nah di sini sudah asfalan lagi seperti dulu ya. Ya kayak gini dulu itu jalannya kayak gini, sama kayak gini. Kalau di situ tadi sudah beton bro, ini masih aspal kalau sini. Oke lah, kita sambung lagi di kota selanjutnya. Oke, ini sudah mulai agak cerah sedikit ya bro.
ya lumayan lah ya. Nah ini sudah nyampe Nganjuk ya bro. Ini kita di Nganjuk. Kayaknya sih masih Kertosono ini ya. Soalnya saya tadi barusan turun dari jembatan tadi ya, dari jembatan Kertosono. Nah ini sudah langitnya sudah agak kebiruan ya bro. Sudah agak ada warnanya, nggak gelap ya. Semoga pagi ini cerah ya bro. Hari ini cerah, nggak hujan ya. Kalau bisa nggak hujan. Soalnya kalau apa namanya lagi perjalanan jauh gini, kalau hujan itu sebenarnya agak ribet ya. Bukan masalah ribetnya sih sebenarnya, cuma agak ribet gitu. Tapi ya gimana lagi ya bro, namanya juga bagian dari sebuah perjalanan ya. Mungkin kalau hujan ya udahlah, kita nikmati aja ya, mau gimana lagi kan gitu. Masa hujan terus kita berhenti, terus nggak jalan-jalan gitu, ya salah sih sebenarnya. Kalau misalnya ya nggak tahu lagi kalau kamu memang punya banyak waktu gitulah, itu nggak masalah gitu. Kalau saya sih, saran saya sih ya mau hujan mau enggak, itu kan ya namanya juga alam ya bro. Gimana lagi mau kamu lawan alam? Itu enggak usah kamu lawan alam. Itu harusnya apa, dipersiapkan. Contohnya kalau hujan ya bawa jas hujan yang mumpuni begitu. Contohnya jangan waktu kamu touring atau waktu perjalanan jauh itu kamu tiba-tiba hujan terus kamu nyalakan, wah gini, wah hujan jadi nggak enak gini, nggak usah, cukup dinikmati aja. Nanti bakal ada cerita lah, di setiap perjalananmu pasti ada ceritanya. Itu aja pesan saya ya. Oke lah, mungkin ini Nganjuk ini masih panjang ya bro. Nanti kalau ada yang unik-unik lagi mungkin saya akan record lagi ya. Ini masih subuh, habis subuh ya bro. Ini saya masih dalam perjalanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sudah agak terang ya bro, kelihatan sawah-sawahnya ya sekarang. Aduh, ini di Nganjuk daerah mana ya ini ya? Gak ada bacaan apa-apa kayak SD mana itu tadi. Saya kurang hafal bro kalau Nganjuk ini bro, gitu loh. Soalnya panjang ini ya. Oh, kelihatan kan sawah-sawah kayak gini ya. Ini tambak ini ya, sawah-sawah kayak hijau-hijau kayak gitu ya. Bagus banget. Nganjuk itu masih asri bro, kalau menurut saya itu ya masih asri, masih apa ya, suasana pedesaannya itu masih kerasa gitu loh, masih Indonesia banget gitu loh. Kalau saya itu kalau motoran ke Nganjuk ini misalnya ya, ke sini itu ya nggak pernah bosan sebenarnya bro. Cuma jalannya panjang emang ya, kayak gini lurus saja gitu loh. Tapi dengan disuguhkan pemandangan sawah-sawah yang seperti ini ya, terbentang rumahnya seperti itu ya, rasanya itu enak bro, memanjakan mata banget gitu loh bro kalau ke Nganjuk itu. Nah, jalannya seperti ini, jalannya itu lebar, jalannya lebar. Untuk sini biasanya untuk sepeda motor ya mungkin ya. Nah ini lewat, kalau sepeda motor mungkin kamu lewat sini aja udah, pinggir-pinggir aja, nggak usah ke tengah-tengah gitu. Kecuali kalau misalnya nyalip baru ke tengah nggak masalah. Dan ini masih jam berapa ya? Ini masih jam 5.18 ya bro, belum setengah 6. Ini hawanya sejuk banget ya, enak banget di sini ya. Jadi kita menghirup nafas itu seger banget loh bro. Ini saya dari berangkat tadi itu nggak pakai buff, nggak pakai masker atau apapun ya. Soalnya saya pengen menghirup udara pagi. Begitulah rencananya saya ya. Mungkin nanti agak siangan mungkin saya pakai masker atau pakai buff ya. Jadi loh, kayak gini enak banget ya. Kalinya itu nggak apa namanya, nggak kotor karena sampah yang biasanya ada di Sidoarjo gitu loh bro. Jadi kalinya jadi ya emang sungainya itu ya. Oh tapi sini udah nggak tahu apa sawah seperti itu ya. Nah kalau di Sidoarjo kan
kebanyakan sungai itu sudah banyak yang tercemar bro, gitu loh. Kalau di sini mungkin masih banyak sungai-sungai yang layak untuk apa namanya, ikan berpenghuni ya, berpenghuni ikan untuk hidup gitu ya. Kalau di Sidoarjo bro, waduh, ikan paling yang hidup cuma ikan sapu-sapu mungkin ya, soalnya sudah banyak sekali sungai-sungai yang tercemar yang di Sidoarjo gitu ya. Kalian kalau warga Sidoarjo ada yang lihat ini ya coba aja kalian cari aja, pasti nemu gitu aja, gampang banget. Nemuin sungai yang tercemar di Sidoarjo itu gampang. Aduh, jalan cuma lempeng gini aja bro, udah kayak gini aja sampai mana ya, nanti sampai mendekati kayak kota atau apa ya. Pokoknya itu kita itu ya ini apa, mengikuti rel kereta api ini bro ya, jalannya Nganjuk tuh ya, ikuti rel kereta api. Asri banget ya bro ya, masih asri. Wow, keren. Itu ada perbukitan ya sebelah sana, bukit apa nggak tahu ya bro ya, gunung atau bukit saya kurang tahu. Itu aja wis ininya. Wih, jalannya sini halus banget tuh ya. Mungkin seperti ini ya suasana di pedesaan Nganjuk ya. Ya bukan mungkin, memang seperti ini ya. Ini mungkin masih belum di pelosoknya ya bro, belum di pedesaan banget ya. Ini masih di jalan lintas, ini namanya jalan provinsi ya. Kalau ada kuning-kuningnya ini sebelumnya ya jalan provinsi ya. Kalau yang desanya mungkin masuk ke sana atau masuk ke sana, saya kurang tahu desa-desanya namanya apa gitu. Ya saya juga punya temen di Nganjuk gitu loh, cuma saya nggak tahu tempatnya. Dari sini sampai ke sana ini kita disuguhi pemandangan sawah yang asik banget ini. Jadi sepanjang jalan ini bro, ini sawah semua bro, sawah semua. Terus di sebelah kiri ini ada rel sepur yang tembus sampai kemana juga nggak tahu. Oke lah ya, mungkin nanti kalau ada yang menarik lagi kita akan shoot lagi ya. Sampai jumpa di kota selanjutnya. Nah ini kita sudah nyampe di Kabupaten Madiun ya bro. Selamat datang Kabupaten Madiun. Nah, ini Nganjuk sudah terlewati ya bro, panjang sekali ya. Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 5.47 ya bro, mau jam 6 kurang seperempat lah ya. Ini mungkin saya mau ngeres di Madiun dulu aja bro, sekitar Caruban mungkin ya, mungkin sebat 2 bat ya, atau makan-makan cemilan dulu ya, nanti dilanjut lagi. Ini kan sama dengan musafir ya bro ya, jadi kita nggak puasa ya. Nah, ini kita nggak puasa, nggak masalah ya, penting kita ngeres dulu aja. Jadi kita mau melewati apa namanya, alas apa namanya ya, alas Saradan lah ya saya nyebutnya ya. Nah ini kita melewati hutan-hutan ini ya bro. Biasanya itu banyak orang itu bro, apa namanya, jual ikan. Biasanya orang jual ikan di pinggir-pinggir itu biasanya ada. Mungkin pagi ini nggak ada kali ya, apa mungkin suasana mau lebaran, mungkin orangnya libur ya. Biasanya itu banyak di pinggir-pinggir itu ikan dari mancing kayaknya itu, tapi besar-besar bro ikannya. Saya nggak pernah nyoba tanya sih sebenarnya, cuma saya itu karena lewat sini kok sering lihat gitu loh. Sebenarnya sih penasaran gitu loh, maksudnya kok ikannya dapat dari mana gitu. Soalnya di daerah sini itu kebanyakan kan hutan bro, milik perhutani itu. Ada sih danau, mungkin dari danau itu mungkin ya, danau apa ya, kalau kalian mungkin tahu ya orang Madiun ya, kalau tahu bisa komen di bawah ya, soalnya saya lupa untuk apa namanya danaunya ya. Nah biasanya itu yang jual ikan itu di pinggir-pinggir sini bro, di pinggir-pinggir itu digantung-gantung gitu ya. Halo guys, balik lagi ya.
Ini apa namanya, mohon maaf. Ini langsung sore hari ya bro, sekitar jam berapa ini ya, jam 14.37 ya, setengah 3 lah ya. Nah ini saya sudah nyampe di Magelang ya, khususnya ini di daerah mana ya, daerah Borobudur ini ya. Ini daerah Borobudur. Soalnya tadi mau tarikot di beberapa kota sebelumnya itu baterainya habis bro. Soalnya baterainya GoPro saya ini cuma satu ini aja ya tinggalan. Soalnya yang baterai yang satunya itu nggak pernah dipakai, terus melembung bro. Jadi nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa masuk ke kameranya gitu loh. Oke lah ya, mungkin apa namanya, nggak bisa ngerekod dari kota-kota sebelumnya ya. Itu soalnya mati jadi gara-gara kehabisan baterai bro. Mohon maaf ya. Nah ini saya sudah nyampe Magelang ya, tepatnya di daerah Borobudur ya. Ini saya mau melanjutkan perjalanan ke Banjarnegara. Ini saya melalui jalur yang dulu saya lewati juga waktu dari Wonosobo ke Jogja ya. Jadi lewat jalur Sapuran ya bro, jalur Wonosobo dalam. Ini saya nge-map juga, soalnya saya agak lupa kalau jalan baliknya ke sini ya. Kalau yang kesininya saya hafal, kalau yang baliknya saya nggak hafal. Ada gajah, ada patung gajah ya. Ini nanti menyusuri jalan Salaman ya bro ya, jalan Salaman sampai nanti ke desa Kepil kalau nggak salah, desa atau kecamatan ya, nggak tahu saya. Pokoknya mengikuti jalur yang dulu Andre IVW yang nyemplung ke sawah itu bro ya. Ya di situ jalur itu ya, nanti saya lewati di situ. Oke bro, ini kita mau memasuki jalan anu ya, jalan tembusannya, yaitu jalan menuju ke Sapurannya. Ya. Nah, ya emang jalan ini ya nggak salah lagi, jalan ini. Nah ini kita mulai menanjak ya bro, tanjakannya lumayan juga ini. Nah tuh rame juga ya, ternyata rame juga yang lewat sini sekarang ya. Dulu sepi banget loh. Ini kan jalan alternatif dulunya dari Wonosobo menuju ke Magelang ya. Ini sudah nyampe, ini desa mana ya ini ya, desa Salaman Sapuran Magelang. Jalan apa tadi bu, enak lewat desa-desa begini bro ya. Ini sepertinya ya sama kayak dulu yang saya lewati juga ya, lewat sini juga dulu. Enaknya tuh masih suasana pedesaan banget gitu loh bro kalau lewat sini tuh. Nggak melulu perkotaan gitu kita lewati. Kalau yang biasanya kan saya lewat Temanggung gitu ya bro. Tanjak ya bro, tanjakannya lumayan ini. Lumayan lah buat ngetes motor. Semoga aja motor saya ini enak juga ya buat tanjak-tanjakan ya. Soalnya rencana ini mau saya naikkan ke Dieng ya, tapi lewat jalur biasa, nggak jalur ekstrim-ekstrim banget ya, lewat jalur biasa aja ya. Saya kan yang penting aman aja ya, soalnya bawa keluarga, bawa anak sama istri juga ya. Ya niatnya kita kan berlibur, nggak nantangin kan gitu. Buat apa kita nantangin medan jalan? Rencananya habis acara Idul Fitri ini ya, hari raya ini ya. Nah kita mau ke Dieng ya, tunggu aja ya episode ke Dieng ya. Semoga aja. Saya sudah lama nggak lewat sini, sekarang rame ya. Dulu mah sepi banget sih, soalnya kan ini kan termasuk jalan alternatif ya, bukan jalur utama. Wih, tanjakannya lumayan juga ini, tapi nggak masalah lah, masih bisa diatasi. Soalnya mobil depan ini nanjaknya agak lama bro, jadinya saya ya gimana lagi. Nah ini di sana ada tanjakan lagi ya, mungkin saya
coba lagi. Ntar tanjakan lagi. Kalau lewat sini tuh kebanyakan memang tanjakan bro, tanjakan dan turunan gitu loh ya, cuma nggak se ekstrim banget sih, enggak sih ya, biasa aja kalau menurut saya. Enak banget gitu lewat sini, bisa lihat rumah-rumah pedesaan waktu saya kecil ya, kayak gini rumahnya itu, kayak gini. Jadi jarang banget rumah-rumah gedong atau apa ya namanya, apalagi rumah-rumah kayak gini. Dulu waktu kecil nggak ada yang punya rumah kayak gini kecuali Pak Lurah ya. Soalnya lewat sini tuh mengingatkan saya waktu masa kecil dulu, waktu suka jalan-jalan sama teman-teman saya itu waktu puasa itu ya, waktu masih di Banjarnegara dulu. Itu seringnya ya bolang bro. Bolang gitu, menyusuri desa, menyusuri kebun-kebun gitu dulu hobinya. Yang namanya anak kecil zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mah nggak tahu saya. Anak kecil sekarang mainnya lah main motor bro. Hobi mahal semua ya. Dulu bisa main aja alhamdulillah. Pemandangannya keren bro ya. Wih, ada lapangan bola di bawah itu. Wih, bener-bener di atas loh kita ini. Wih, keren. Ini saya nge-map ya bro ya. Nah, ini jalannya menikung-menikung ya bro. Terlihat menikung-menikung, jangan menanjak ini. Nah, mungkin karena lewat sini jangan terlalu kebut-kebutan ya bro, santai aja. Soalnya ini juga termasuk jalan kampung ya bro. Ya mending slow aja gini, menikmati keindahan alam pedesaan yang masih asri lah. Lumayan sih, itu mainnya ada pembangunan apa ya gede-gede kayak gini. Firasat saya sih ini mau dibikin kafe atau penginapan mungkin loh ya. Soalnya juga di sini view-nya mantep bener. Di nanjak lagi, nanjak terus ini bro. Saya mau ngerekord full, nanti takut baterainya habis lagi nih. Wih, ini mulai turun kayaknya nih. Nah, mulai turun lumayan nih. Kalau lewat di sini malam-malam lumayan juga ya. Ini ada penerangan ini, pakai solar panel ini. Tapi jaraknya lumayan jauh, mungkin sekitar 100 meter baru ada lagi. Ini ada lagi ya. Kalau kamu mau lewat sini sih nggak masalah ya. Ini kan jalur alternatif juga, dan juga deket juga dari Wonosobo ke Magelang ya. Ini deket. Wih, nanjak lagi nih bro, nanjak plus nikung ini. Ayo, kita nunggu mobil ini dulu aja. Mobilnya pelan-pelan bro, saya jadi nggak bisa ambil ancang-ancang gitu loh. Giring aja gitu ya, cuma giring ya. Giring doang. Gara-gara mobil satu ini saya nggak bisa ambil ancang-ancang, tapi nggak masalah, tetap mumpuni kan. Wih, turunannya lumayan juga ini. Turunannya lumayan juga nih bro. Wih, mulai menurun, gas aja. Oke, mantap sekali. Turunannya juga lumayan curam ini bro, tapi nggak seberapa panjang kayak Cangar ya bro. Cangar jangan ditanya itu ya, mending kamu berhenti tengah-tengah aja. Nah kayak gini di persimpangan itu mengkhawatirkan bro, mending pelan-pelan gini aja udah. Ini habis turunan nanjak lagi.
Tapi ini nggak seberapa curam ya, tanjakannya nggak kayak tadi ya. Nah, ini saya gas dikit sudah nanjak ini. Tuh ada lagi ternyata ronde kedua. Ayo mobil, saya ngikutin mobil ini bro dari tadi. Oke lah ya, saya cut dulu, nanti kalau ada yang menarik lagi nanti saya shoot lagi. Oke, ini masih di jalur yang sama tadi ya bro. Nah ini masih nanjak-nanjak ya bro. Nanjak terus ini bro, nanjak turun, nanjak turun. Nah ini turun lagi nih. Nah, terus nanjak lagi nih bro. Nunggu ini loh, mobilnya ini loh lama. Oh nah, jadi kita nggak dapat ancang-ancang bro. Langsung kita gas itu dari RPM bawah banget ini loh. Tapi ya tenang aja, masih bisa diatasi. Ini saya sambil lihat map bro, soalnya saya nggak hafal juga jalurnya ini.